Hello guys. Software developer adalah sebuah profesi yang membangun dan menciptakan sebuah perangkat lunak dan tentunya mengembangkan perangkat lunak. Software developer tentunya juga harus menaati prinsip-prinsip rancangan dan implementasi dari rekayasa perangkat lunak. Biasanya software developer harus mengikuti alur SDLC atau kita sebut sebagai siklus hidup pengembangan sistem. Jadi apa saja yang ada di dalam SDLC? Jadi, software developer itu harus mengikuti prinsip di dalamnya yang mencakup analisis, rancangan, pengkodean, pengujian, dan bahkan maintenance dari aplikasi itu tersebut. Nah, kalau begitu apa saja tugas dan tanggung jawab dari seorang software developer? Tugasnya jelas, kita harus mengikuti alur-alur yang ada di dalam SDLC dan mengembangkan perangkat lunak tersebut yang mencakup seperti yang dikatakan tadi, semua proses yang ada dalam SDLC. Tanggung jawab yang harus dihadapi oleh software developer adalah software developer itu harus memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan tidak memiliki bug atau error. Yang dimaksud tidak memiliki ini artinya meminimalisir agar tidak terlalu parah, serta memastikan bahwa solusi dari perangkat lunak yang telah dikembangkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pengguna kita. Nah, dalam pengembangan perangkat lunak juga ada beberapa etika profesi. Yang pertama, menghindari bahaya. Yang dimaksud di sini adalah kita menghindari resiko dari pengembangan perangkat lunak untuk meminimalisir terjadinya bug atau error agar pengguna kita tidak kesulitan dalam menggunakan perangkat lunak yang telah kita kembangkan. Itu termasuk dalam kode etik. Dan juga yang kedua, yang paling penting, kita harus menghargai privasi pengguna. Privasi itu sangatlah penting. Pengguna berhak untuk melindungi privasi dia dan mendapatkan perlindungan terhadap privasi yang dia miliki. Oleh karena itu, jangan membocorkan privasi. Yang ketiga, menghormati ulasan. Kita sebagai pengembang perangkat lunak, kita harus menghormati ulasan dari setiap pengguna, apakah itu keluhan ataukah itu pujian. Tetapi feedback yang biasa kita terima itu selalu sakit hati. Oleh karena itu, kita juga harus bersikap lapang dada, biar kita bisa menghadapi feedback tersebut dan memperbaiki aplikasi kita agar berguna ke depannya. Nah, sekarang peluang dan persaingan dalam dunia pengembangan perangkat lunak. Peluangnya itu sebenarnya cukup tinggi karena kita sekarang hidup di era teknologi. Artinya saya beruntung. Dan juga profesi ini juga menjadi tren di era teknologi saat ini. Pelajaran mengenai coding dan desain dan bahkan analisis perangkat lunak juga dapat kita temui melalui internet atau contohnya YouTube. Ada banyak sekali pelajaran di sana. Dan juga profesi ini memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan kita secara WFH, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. WFH adalah work from home, di mana kita dapat mengerjakan tugas kita melalui rumah saja. Perusahaan juga akan semakin menginginkan profesi ini karena output dari profesi ini dapat mendukung berjalannya bisnis di perusahaan dengan integrasi terhadap teknologi. Hal tersebut dapat mempercepat kinerja bisnis dalam perusahaan tersebut. Persaingannya juga pasti berbanding lurus, yaitu sangatlah ketat. Sehingga kita harus melatih dan mengupgrade ilmu kita yang telah kita miliki setiap saat, setiap kali. Karena bidang ini menuntut kita untuk beradaptasi sebisa mungkin, apalagi teknologi itu berkembangnya sangatlah cepat seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, kita itu harus siap tanggap dan harus beradaptasi dengan cepat dan mengupgrade ilmu kita selagi bisa. Dan kita harus mendapatkan info terkini mengenai pengembangan software agar kita tidak ketinggalan, karena framework sangatlah cepat bertambah. Nah, tadi itu hanya tentang software development secara umum. Sekarang mari kita bahas, apa keahlian saya untuk menjadi software developer? Keahlian apa yang sekarang saya miliki? Ini saatnya saya pamer. Yang pertama, web development. Saya bisa mengembangkan web dengan bahasa PHP, khususnya menggunakan framework Laravel, dan saya juga menguasai mengenai SQL sebagai database. Selanjutnya, saya juga menguasai Android development atau pengembangan Android. Saya menggunakan Android Studio, menggunakan bahasa Java atau Kotlin dalam mengembangkan aplikasi mobile berbasis Android. Saya juga menguasai pengembangan dalam iOS atau iOS development, menggunakan bahasa Swift dan menggunakan Xcode dalam pengembangan project iOS tersebut. Saya juga bisa menggunakan metode Scrum dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak, di mana hal tersebut menurut saya jauh lebih efektif dibandingkan model waterfall karena kita lebih bisa beradaptasi terhadap perubahan secara cepat menggunakan metode Scrum dalam Agile. Nah, sekarang kita akan membahas cara memperoleh keahlian untuk menjadi seorang software developer. Yang pertama, learning by doing. Learning by doing yang dimaksud di sini adalah kita berkomitmen untuk menyelesaikan sebuah project. Sebut saja kita ingin berkomitmen membuat sebuah project, yaitu aplikasi katalog film.
Dengan begitu, karena kita berniat menyelesaikan sebuah project, kita bisa learning by doing. Yang dimaksud di sini adalah kita belajar sambil kita membuat sebuah project. Misalkan saat membuat project, di tengah-tengah jalan kita bertemu dengan bug. Di saat itulah kita harus mencari cara untuk menyelesaikan bug tersebut, memfixkan bug tersebut agar aplikasi kita berjalan dengan lancar. Itu yang dimaksud learning by doing. Selanjutnya, kita bisa participate in event, artinya kita ikut dalam acara apapun. Contohnya yang pernah saya ikuti adalah Google Developer Kejar. Hal tersebut membantu saya dalam mempelajari Android development, Google Developer Kejar, karena saya memilih untuk mengikuti Kotlin Developer. Di sana saya mempelajari mengenai lingkungan pengembangan dengan menggunakan Kotlin dalam Android. Hal itu sangatlah menarik. Selanjutnya, kita juga harus join community. Dengan join community, kita akan membangun jejaring yang luas dan di sana kita bisa diskusi dan sharing mengenai teknologi terkini atau pengembangan aplikasi terkini. Apa sih yang menjadi tren, misalkan framework terbaru begitu kan. Itu sangatlah bagus. Selanjutnya, kita juga bisa mengetes kemampuan yang telah kita miliki sekarang dengan ikut sertifikasi. Hal tersebut dapat membantu kita dalam mempromosikan diri kita bahwa kita sudah siap dengan profesi ini, kita sudah ahli. Dengan ikut sertifikasi, hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa diri kita sudah memiliki kemampuan untuk profesi ini. Hal tersebut sangat berguna loh kalau kita ingin melamar pekerjaan. Dan jangan lupa, kita juga harus buat portfolio. Nah, saya juga join beberapa komunitas saat ini. Yang pertama, Kotlin Developer Batam. Hal tersebut sangatlah membantu saya dalam sharing Kotlin, karena saya mendapatkan banyak sekali informasi yang ada di dalam sana, di Kotlin Developer Batam. Hal tersebut juga membantu saya juga untuk melihat ada berbagai informasi mengenai pengembangan Kotlin yang terkini. Yang kedua, saya juga ada join komunitas, ini sebenarnya bukan komunitas, tapi ini lebih ke akademi, yaitu Apple Developer Academy at Infinite Learning Batam. Akademi ini sangatlah membantu saya dalam mengembangkan perangkat lunak. Di sana saya belajar banyak sekali hal, dan terutama mengenai lingkungan pengembangan di iOS. Hal tersebut sangat membantu saya dalam mengembangkan skill saya dalam pengembangan aplikasi iOS, dan saya juga belajar beberapa metode yang lainnya. Oleh karena itu, komunitas ini sangatlah berguna bagi kita untuk diskusi, sharing, atau bahkan kita memperoleh banyak lagi ilmu yang tidak bisa kita dapatkan dimanapun. Nah, sekian adalah cara-cara yang saya pelajari untuk menjadi seorang software developer. Meskipun saya sekarang belum menjadi seorang software developer, saya tetap akan mengembangkan diri agar saya bisa menggapai cita-cita. Dan kalian juga janganlah menyerah dalam menggapai cita-cita kalian. Kalian pasti bisa. Peroleh keahlian selagi kalian bisa. Good luck!